Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama Setia Mardika dengan NIM 20051214016 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah internet, sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto, STMkom, selaku dosen mata kuliah Jaringan Komputer Universitas Negeri Surabaya. Baik, sekarang mari kita menuju pada pembahasannya. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pengertian internet. Yang kedua, sejarah internet dunia. Yang ketiga, sejarah internet Indonesia. Yang keempat, dampak dari internet. Dan yang kelima, aplikasi internet. Untuk lebih jelasnya, akan saya bahas secara rinci. Baik, kita mulai dari pengertian internet. Apa yang dimaksud dengan internet? Jika menurut sekawanmedia.co.id, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Sedangkan, jika menurut para ahli seperti Ono Purbo mengatakan bahwa internet ialah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi. Menurut Sibero, internet ialah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Sedangkan, jika menurut Ramdhani, internet ialah suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Selanjutnya, mengenai sejarah internet dunia. ARPANET dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Pada awal ditemukan internet, software dan hardware yang digunakan berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Adapun tujuan diciptakannya internet ini ialah untuk keperluan militer. Jadi, dapat digunakan untuk menanggulangi ketika ada serangan nuklir dan mengelola informasi pada pusat. ARPANET sendiri memiliki 4 relasi situs, yaitu dengan Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang membuat jaringan terpadu pada tahun 1969 dan diperkenalkan secara publik pada Oktober 1972. ARPANET semakin lama semakin berkembang cukup pesat. Kemudian, untuk mempermudah dalam mengembangkan internet, terbagi menjadi 2, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus pada bidang non-militer. Contohnya,
universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan Milnet fokus pada bidang militer. Kemudian dari keduanya tergabung menjadi DARPA Internet atau yang sering kita sebut dengan internet. Berikut adalah runtutan perkembangan internet. Yang pertama, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency merintis jaringan ARPANET. Yang kedua, pada tahun 1980-an, internet digunakan pada kampus atau universitas yang cukup populer di Amerika Serikat. Yang ketiga, pada tahun 1982, TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Yang keempat, pada tahun 1984 sudah menggunakan sistem nama domain. Yang kelima, pada tahun 1986 mulai membangun National Science Foundation Network yang akan menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Kemudian, yang keenam, pada tahun 1990 terjadinya pembubaran ARPANET. Yang ketujuh, pada tahun 1993 mendirikan Internets untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan yang kedelapan, pada tahun 1994, internet mulai masuk dan digunakan di Indonesia. Kemudian masuk pada sejarah internet di Indonesia. Dimulai pada tahun 1990-an, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Paguyuban Network. Karena mulai dari kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat terasa dari para anggotanya. Kemudian pada tahun 1992 sampai 1994 banyak tokoh yang tercatat dalam sejarah internet seperti RMS Ibrahim, Adi Suemarta, Suryono, Muhammad Ihsan Putu, Robi Swebiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo, di mana masing-masing tokoh telah mendistribusikan keahliannya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Pada tahun 1996, mulai muncul layanan warung internet atau yang kita kenal dengan istilah warnet. Orang-orang yang memiliki komputer yang terhubung ke internet akan menyewakannya kepada orang-orang lain. Kemudian, tepat tanggal 25 Mei tahun 2000, dibentuk Asosiasi Warnet Indonesia atau disingkat AWARI. AWARI ini pertama kali diketuai oleh Rudi Rusdia, kemudian mengalami banyak pergantian. Kemudian ada dampak dari internet. Dampak dari internet terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Yang positif antara lain, kemudahan dalam mendapatkan informasi, mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dan menyediakan wahana bisnis dunia maya. Sedangkan
Untuk yang negatif antara lain maraknya beredar berita hoax, meningkatkan penyebaran virus komputer, memudahkan seseorang untuk menggunakan hak cipta orang lain, dan timbulnya tindak kejahatan walaupun tidak secara langsung. Harapannya semua user ataupun pengguna internet bijak dalam penggunaannya, sehingga tidak ada dampak negatif tetapi hanya dampak positif dan saling menguntungkan kepada semua pihak. Dan yang terakhir adalah aplikasi internet. Contoh dari aplikasi internet sangat banyak. Contohnya yang pertama ada YouTube, yaitu aplikasi kumpulan video sebagai hiburan. Sebenarnya tidak untuk hiburan saja, dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran karena di dalamnya banyak trik, tips, cara, serta tutorial dari berbagai bidang. Kemudian ada cloud, yaitu penyimpanan data di mana dapat diakses dan dibaca oleh orang lain yang terhubung oleh jaringan. Yang ketiga ada email atau surat elektronik, yaitu pengiriman dokumen atau file secara online. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Semoga dengan mempelajari materi sejarah internet, kita dapat memahami perkembangan internet dari masa ke masa, dan tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Akhirnya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.